Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang uji Chi-square yang akan dibacakan oleh Mbak Wiwit. Silahkan. Uji square yaitu pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Uji square tidak dibatasi oleh asumsi-asumsi ketat tentang jenis populasi maupun parameter populasi. Yang dibutuhkan hanya derajat bebas. Uji Chi-square menggunakan teknik Godness itu dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang nyata antara banyak yang diamati yang masuk dalam kategori dengan banyak yang dilakukan berdasarkan hipotesis nol. Supistawati 2010. Uji Chi-square tergolong ke dalam jenis statistik non-parametrik sehingga uji Chi-square tidak memerlukan syarat data berdistribusi normal. Sufren dan Nathanael 2013. Chi-square dapat digunakan untuk menguji ada antara variabel kualitatif yang satu terhadap lainnya berdasarkan pada observasi yang ada. Selanjutnya ada uji square secara umum yaitu interdependensi atau satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Yang kedua ada kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Maulida. Saya lanjutkan karakteristik uji Chi-square. Nilai Chi-square selalu positif karena merupakan hasil pengkuadratan. Terdapat beberapa kelompok distribusi square dan D1, 2, 3, dan seterusnya. Diskrit atau nominal. Chi-square menguji satu variabel yang terdiri atas dua kategori. Selain itu, dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel atau dua variabel serta untuk menguji hipotesis asosiatif yang berskala nominal. Rumusnya bisa dilihat ya, seperti itu. Distribusi Chi kuadrat merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu. Simbol yang dipakai untuk Chi kuadrat ialah X kuadrat. Persamaan F dalam kurung U sama dengan K kali U setengah V min 1 E pangkat min 1 min setengah U. Di situ ada keterangannya di mana U adalah X kuadrat untuk memudahkan menulis dan harga U lebih dari 0, V derajat kebebasan, K besar bilangan tetap yang bergantung pada V, E adalah ketetapan 2,7183. Next. Aplikasi uji hipotesis dengan SPSS. Menggunakan SPSS versi 10, yaitu program komputer untuk memproses data statistik tanpa perhitungan atau rumus. Prosedur pengujian hipotesa beda K proporsi dengan SPSS sebagai berikut. Pemasukan data ke SPSS, pengisian nilai-nilai data, analisa data dengan SPSS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Maulida. Oke, saya lanjut ya.
Selanjutnya ada aplikasi uji hipotesis dengan SPSS. Analisis pertama ada dua bagian output. Bagian pertama ada expected N atau jumlah warna kendaraan motor yang diharapkan terbeli karena dipakai distribusi seragam, maka diharapkan sama rata 16% tiap warna, sedangkan kolom R residual adalah selisih jumlah yang dibeli dengan jumlah yang diharapkan. Seperti baris pertama 40 sampai 16 sama dengan 40 dikurangi 16 sama dengan 24. Selanjutnya hipotesis, HO-nya sampel ditarik dari populasi yang mengikuti distribusi seragam atau 5 warna kendaraan motor disukai konsumen secara merata. HA yaitu sampel bukan berasal dari populasi yang mengikuti distribusi seragam atau kendaraan motor daripada setidaknya sebuah warna lain. Next. Yang kedua ada pengambilan keputusan atau output bagian kedua. Yang pertama berdasarkan perbandingan chi-square dan table. Chi-square hitung kurang dari chi-square table, maka HO diterima. Jika chi-square hitung lebih dari chi-square table, maka HO ditolak. Chi-square hitung pada output SPSS sama dengan 50.000 chi-square table delta ya, sama dengan 5%, DF sama dengan 4 banyak warna kurangi 1, warna min 1 kurangi 9.488, oleh karena chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. 50.000 lebih dari 9.488, maka HO ditolak. Yang kedua adalah ada berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Terlihat pada kolom ASMP, atau asymptotic signifikansi sama dengan 0,000 atau probabilitas di bawah 0,05 dalam kurung 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Uji chi-square adalah test of independence, merupakan salah satu pengujian untuk mengetahui hubungan atau kebebasan antara variabel yang bersifat kategori. Selanjutnya, uji chi-square digunakan untuk independensi satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya dan digunakan untuk kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Beberapa karakteristik dari chi-square adalah yaitu nilai chi-square selalu positif karena merupakan hasil pengkuadratan. Terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan datanya berbentuk diskrit atau nominal. Selanjutnya, rumus dari perhitungan uji chi-square yaitu adalah sebagai berikut. Next, Mbak. Ya, sudah selesai. Terima kasih.